ألف لام ميم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengulangi ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita semua pada subuh hari ini untuk memulai aktivitas kehidupan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh perjalanan aktivitas kehidupan kita berikutnya juga selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kalangan para ulama salaf ada yang menjelaskan bahwa ada satu bentuk bisnis, ada satu bentuk tijarah, ya, bisnis perdagangan yang dilakukan oleh para ulama kita yang menyebabkan mereka itu unggul daripada orang-orang kebanyakan. Nah, bisnis ini tidak bisa dikerjakan kecuali kalau orang punya ilmu agama yang cukup, kecuali kalau kita sering membaca terutama hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan keutamaan satu amalan. Bisnis yang dimaksud yang sering dilakukan oleh para ulama itu adalah bisnis niat. Jadi bisnis niat itu diistilahkan oleh sebagian ulama sebagai tijaratul fuqaha atau tijaratul ulama, ya, bisnisnya para ulama. Bagaimana itu bisnis niat? Ya, bisnis niat ini bukan memperjualbelikan niat, tetapi berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memperbaiki dan meluruskan niat. Bagaimana niat itu disetting, ya, diatur sedemikian rupa. Niat salat sunnah saat subuh, niat salat sunnah tahiyatul masjid, niat berzikir kepada Allah, niat kali. Dan itu kita tidak bisa amalkan itu kalau kita tidak punya ilmu yang cukup. Itu yang dimaksud dengan para ulama. Jadi tijaratul fuqaha atau tijaratul ulama itu dengan niat. Itulah sebabnya mengapa pembahasan tentang niat itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, kita sudah seringkali mendengarkan para ustadz mengatakan bahwa banyak ulama yang menyatakan bahwa hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala innamal a'malu binniyat, bagian awal dari setiap kitab atau dari setiap buku ditulis oleh para ulama. Supaya apa? Setiap kali orang membaca buku itu dia
matanya tertumbuk pada hadis itu dan dia ingat, dia sadar bahwa dia harus meluruskan dan memperbaiki niatnya. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, saya berharap seandainya ada satu orang ulama yang memang dia kerjanya hanya menjelaskan betapa pentingnya niat itu. Pokoknya itu saja dia kerja, pokoknya mengingatkan. Kalau dia mengisi lagi pengajian, dia mengisi lagi taklimnya, dia ingatkan lagi tentang niat, dia ingatkan lagi tentang niat. Ya, demikian pentingnya tentang niat itu. Maka karena kita kurang ilmu, sehingga kadang-kadang ya sudah melakukan satu amal, ya satu saja, ya, satu saja niatnya, ya. Bahkan kadang-kadang juga tidak pakai niat, ya, tidak pakai niat, ya. Tadi siapa di antara kita yang misalnya berangkat sholat subuh ini, ya, dengan niat yang betul, ya, niat ingin mendapatkan pahala 27 derajat sholat berjamaah, ya, niat ingin mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya, yang dimana hadis Nabi SAW mengatakan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ketika ketika masih gelap, ya, ketika subuh masih gelap, mereka tetap berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat. Ya. Siapa yang menghadirkan niat itu? Siapa yang ketika dia melangkah tadi dari rumahnya menuju masjid, dia hadirkan niat bahwa mudah-mudahan satu langkah saya dapat kebaikan, ya, dinaikkan derajat saya, satu langkah dihapuskan dosa saya, satu langkah. Siapa yang hadirkan niat itu? Ya. Ya, mungkin kita jalan saja seperti biasa, ya. Ada kaleng, ditendang kalengnya, ya. Begitu saja. Kalau kita tidak hadirkan niat itu, lewat lagi satu peluang, ya. Itu pentingnya kenapa innamal a'malu binniyat itu, ya. Maka itulah sebabnya di dalam Islam, ya, rutin itu bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat bernilai ketika orang bisa meluruskan niatnya. Ya. Ya, sudah berapa kali kita sampaikan, para bapak, para suami membanting tulang mencari nafkah, rugi kalau sekedar capek membanting tulang, ya. Rugi kalau hanya sekedar sampai meneteskan keringat untuk mencari nafkah itu, kalau tidak diikuti dengan niat niat memberikan nafkah yang halal kepada anak istri, itu menjadi sedekah, ya. Jadi jangan sampai lewat ini, karena hidup kita di dunia ini sangat terbatas, ya. Karena terbatas, maka kita seharusnya berpikir bagaimana semua aktivitas kita ini, karena namanya mencari nafkah, termasuk juga refreshing, itu adalah hal yang mutlak dalam hidup ini. Tidak bisa orang kerja saja terus. Nah, tapi hidup kita juga singkat, sehingga kita harus berpikir bagaimana hidup yang singkat ini bisa efektif, sehingga tidak ada satupun aktivitas yang kita lakukan melainkan dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalau kita refreshing, ya, kalau kita jalan-jalan, kita niatkan, saya refreshing ini, ya Allah, karena supaya saya bisa memperbaharui semangat saya beribadah kepadamu. Kita makan satu hal yang mutlak dalam hidup ini. Tidak mungkin kita tidak makan. Nah, bagaimana makan itu bisa menjadi bernilai ibadah kalau kita tidak niatkan makan itu untuk taqwiyatul jasad, ya, untuk menguatkan jasad kita ini lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak ini kesempatan makan siang, makan pagi, makan malam yang lewat tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita lupa menghadirkan niat itu. Makanya salah satu kaidah fikih nomor 1 yang ditempatkan oleh para ulama sebagai kaidah fikih nomor 1 itu adalah kaidah tentang niat itu, al-umuru bimaqasidiha.
bahwa setiap urusan itu bergantung pada niat dan tujuan melakukannya. Termasuk juga ya kita tahu semua ya, termasuk mohon maaf melakukan hubungan suami istri ya. Suami istri ya, bukan pacar dengan pacar ya, suami istri ya. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sebagian sahabat, kok bisa itu bernilai ibadah? Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalau engkau melakukannya pada tempat yang diharamkan oleh Allah itu menjadi dosa? Tentu dosa. Maka ketika engkau melakukannya pada tempat yang dihalalkan oleh Allah itu menjadi sedekah. Jadi apa kurangnya Islam ini? Semua ya, kegiatan kita bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan lupakan niatnya itu. Ihtisab. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari ayat yang ke-73 yang bisa dikatakan bagian akhir dari rangkaian kisah Al-Baqarah ya, kisah penyembelihan sapi betina ya. Satu kisah yang memberikan banyak pelajaran kepada kita ya, di samping menunjukkan salah satu karakter utama Bani Israel yang selalu mencari celah dan peluang untuk tidak menjalankan perintah Allah. Jadi memang Bani Israel ini kalau kita lihat dari awal pembahasan, salah satu sifat dan karakter utama yang ditunjukkan oleh Al-Quran tentang Bani Israel ini adalah mereka memang tidak punya niat ya, tidak punya iktikad baik untuk melakukan perintah Allah, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu melalui nabinya, dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel selalu mencari cara, mencari celah, mencari kesempatan dan peluang untuk tidak menjalankan perintah itu. Meskipun mereka sudah berada dalam kondisi yang sangat kritis. Ya, ini kan kisah penyembelihan sapi betina ya, minggu lalu ini. Situasi atau keadaan Bani Israel sudah dalam kondisi yang sangat kritis, di mana mereka hampir berbunuh-bunuhan karena berselisih pandangan tentang siapa pelaku pembunuhan ini. Lalu dalam kebingungan itu mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, minta petunjuk, minta panduan. Sudah diberikan petunjuk, panduan untuk menyembelih sapi betina. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seandainya pada saat itu mereka langsung jalankan perintah itu, maka mereka diperbolehkan menyembelih sapi betina apa saja. Istilahnya kalau kisaran harga seekor sapi betina itu katakanlah misalnya berkisar 100.000 sampai berapa sekarang terakhir kemarin 7 juta ya. Ada sapi betina yang harganya 100.000 dan paling mahal itu 1 juta. Seandainya Bani Israel itu langsung beli yang 100.000 kemudian mereka sembelih, selesai itu cerita. Tapi karena mereka masih cari, siapa tahu ya istilahnya, siapa tahu bisa ini kita dikasih dispensasi, diputihkan ya bahasa anunya tuh. Seandainya bisa ini diputihkan perintah menyembelih sapi betina ini, coba kita tanya. Sebenarnya bertanya apa segala macam itu juga salah satu tujuan utamanya, itu berharap ujung-ujungnya sekali tidak usah kau sembelih itu sapi betina ya. Tapi ternyata tidak.
Justru malah karena mereka mempersulit diri mereka, Allah juga mempersulit. Sampai di ujung cerita itu mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina dengan spesifikasi yang sangat-sangat rumit, yang sangat-sangat sulit ditemukan. Bahkan dalam kisah itu disebutkan sapi betina itu akhirnya ditemukan dan dia sapi betina satu-satunya yang dimiliki oleh tuannya, sehingga kemudian si pemilik sapi betina itu menjual sapi betinanya dengan harga yang sangat-sangat mahal, ya, dengan apa itu, satu kulit, ya, emas, ya, satu kulit sapi itu kalau dikuliti itu satu itu harus penuh dengan emas, itu harganya. Itu lebih saya kira lebih 7 juta itu. Ya. Apa boleh buat? Mereka harus kumpulkan emas sebanyak kulit sapi itu untuk membayar apa? Membayar harga sapi betina itu. Ya. Padahal kalau dari awal-awal mereka lakukan, selesai. Ya. Mungkin harganya tidak sampai 1 gram emas mungkin. Ya. Makanya Nabi SAW seperti yang kita ingatkan berkali-kali, memperingatkan tentang bahaya kathratus su'al itu. Ya. Banyak bertanya. Ya. Betul, malu bertanya, sesat di jalan. Ya, tapi kalau terlalu banyak juga bertanya, nah itu bisa sesat di jalan juga. Ya. Sehingga hal-hal yang tidak perlu ditanyakan juga ditanyakan. Nah, pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-74, Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan kepada kita satu sifat Bani Israel. Apa yang terjadi pada Bani Israel setelah mereka mengalami berbagai rentetan peristiwa ini, yang notabene sebagian besar dari peristiwa yang dialami oleh Bani Israel, terutama dalam sejak awal surah Al-Baqarah yang kita bahas ini adalah peristiwa-peristiwa yang kalau bahasa Arabnya itu khariqun lil adah. Khariqun lil adah itu artinya di luar standar kebiasaan manusia, di luar standar normal. Artinya kejadian-kejadian yang luar biasa dialami oleh Bani Israel. Yang paling terakhir adalah kisah sapi betina yang kita bahas ini, di mana kemudian dengan dipukul saja, ya, mayat itu, kemudian mayat itu bisa hidup kembali dan memberikan pengakuan terhadap siapa yang membunuhnya. Tapi dengan semua peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Bani Israel itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu fakta tentang Bani Israel dengan mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah." Kemudian setelah itu semua, hati kalian menjadi keras. Hati kalian menjadi keras, fahiya kal hijarati, maka hati kalian itu menjadi seperti batu kerasnya, au asyaddu qaswah, atau malah lebih keras daripada batu. Kenapa Allah mengatakan lebih keras daripada batu? Karena apa? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara bebatuan itu ada yang bisa bisa memancarkan air, ya, bisa memancarkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ya. Kalau yang pertama itu lama yatafajjaru minhul anhar, itu ada batu yang dari sela-selanya itu bisa mengalir sungai. Al-anhar itu sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ya. Di antara batu itu ada juga yang bisa yashaqqaqu, itu artinya dia terbelah gitu ya. Lalu kemudian dari sela-selanya itu mengalir air. Artinya sekeras-kerasnya batu, ya, masih ada batu itu yang bisa tunduk
ya, takluk dengan apa? Dengan air. Ya. Bahkan bukan hanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara bebatuan itu ada yang bahkan bisa jatuh, ya, yahbitu. Dia jatuh dari ketinggian karena apa? Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya batu yang secara material keras itu masih bisa tunduk oleh air, masih bisa jatuh karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi hati Bani Israel itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kal hijarati au asyaddu qaswa. Ya, seperti batu atau lebih keras daripada batu. Nah, itulah maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengomentari ayat ini dan mengatakan, yaqulu ta'ala taubikhan li bani Israil wa taqri'an lahum ala ma syahaduhu min ayatillah wa ihya'ihil mauta. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela, taubih itu artinya mencela, kemudian taqri'an itu artinya memberikan teguran yang sangat keras, ya, kepada Bani Israel, ya, setelah mereka menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan setelah mereka menyaksikan bagaimana Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Tapi karena hatinya keras sehingga tidak memberikan respon yang benar, ya, terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fahiya kal hijarati allati la talinu abada. Jadi hati Bani Israel itu seperti batu yang tidak mungkin menjadi lembut, ya, untuk selamanya. Walihada nahallahul mu'minina an mithli halihim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita orang-orang beriman, ya, melarang kita orang-orang beriman untuk memiliki atau mengikuti kondisi dan keadaan Bani Israel itu, ya, yang sudah diberikan tanda kekuasaan, diberikan peringatan, tetapi tidak bisa mengambil pelajaran. Ya. Itulah sebabnya kita, salah satu kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah tadabbur. Tadabbur itu merenungkan, ya, memahami ayat-ayat Al-Quran dan harus berujung dengan apa? Dengan amal. Ya, jadi bukan sekedar direnungkan tapi tidak ada ujungnya. Ya, direnungkan supaya ada ujungnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayat lain dalam Al-Qur'an, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan, ya, hati mereka li dzikrillah, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haqq, dan apa yang diturunkan oleh Allah, kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman ini untuk mengkhusyukkan hati mereka, ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menundukkan hati mereka terhadap kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah terbesar dalam hidup kita bukan musibah kehilangan dunia, tetapi musibah terbesar dalam kehidupan kita sebagai hamba ini adalah ketika kita kehilangan hati. Kapan hati itu hilang? Hati itu hilang ketika dia menjadi keras. Ya. Hati itu hilang ketika dia menjadi keras. Disampaikan ayat Allah, disampaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap keras, dia tetap membatu.
itulah puncak dari semua musibah kita. Kehilangan harta, kehilangan dunia, ya, kehilangan kekayaan itu musibah. Tetapi musibah yang terbesar adalah ketika seorang manusia kehilangan hatinya, ketika hatinya keras dan tidak bisa lagi menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Allah mengingatkan, belumkah tiba saatnya bagi orang beriman untuk menundukkan hati mereka, ya, untuk zikir kepada Allah dan menundukkan hati mereka terhadap kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, wala yakunu kalladzina utul kitab wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl wa tala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Dan janganlah orang-orang beriman itu seperti orang-orang ahli kitab, maksudnya Bani Israel, ya, min qabl, yang datang sebelum mereka, yang fatala alaihimul amad, berlalu waktu sedemikian lama, sedemikian panjang, sehingga faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Jadi kalau hati ini memang tidak terbiasa disiram, ya, disiram dengan dengan zikir kepada Allah, tidak terbiasa disiram dengan dengan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dibiarkan dia akan mengeras, ya, dan apapun yang diberikan itu istilahnya mental semua, ya, mental. Ya. Seperti kalau biasa orang sakit itu, kalau sudah keras sakitnya, disuntik obat apa saja, diberikan nutrisi apa saja, mental semua, sudah tidak bisa masuk. Ya, biasanya ada begitu ya orang sakit. Ya. Jadi sudah seperti itulah kira-kira itu, kalau hati sudah keras, dia sudah menolak semua. Dia sudah menolak, waliyadzubillah. Kalau fisik kita mengalami seperti itu, disuntik sudah tidak bisa menerima obat, ya, diberi nutrisi, diinfus sudah tidak bisa masuk. Fisik, ya artinya itu musibah, tapi oke lah, masih bisa diterima. Tapi kalau sudah hati yang seperti itu kondisinya, mau di apa? Itu ujungnya neraka. Ujungnya neraka itu kalau hati sudah seperti itu, sudah mental semua, dinasehati, di apa? Ya. Makanya itulah bahayanya penyakit yang disebut oleh para ulama dengan taswif. Ya, taswif tadi suka menunda taubat, menunda ibadah, ya, menunda kebaikan, menunda amal soleh. Itu efeknya begini, seperti Bani Israel nanti. Ya, di sini dalam ayat itu dikatakan fatala alaihimul amad, terlalu lama, ya, waktu berlalu dalam keadaan apa? Waktu berlalu dalam keadaan hati mereka tidak pernah tunduk untuk mengingat Allah, tidak pernah tunduk pada kebenaran yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya, sehingga apa? Faqasat qulubuhum. Makanya jemaah sekalian, kadang-kadang memang dalam hidup ini kita berada dalam situasi dan kondisi yang kita merasa berat untuk ibadah itu. Jadi jangan dipikir untuk beribadah itu kondisinya istilahnya lempeng-lempeng saja, ya, lurus-lurus saja. Selalu kita ibadah itu dalam kondisi hati kita yang nyaman, ya, tidak ada masalah, tidak ada pikiran, tidak. Akan ada masanya kita ketika akan beribadah itu ada sesuatu yang membuat kita berat untuk melakukan ibadah itu. Ketika kita akan berzikir kepada Allah, ada yang membuat kita berat untuk melakukan itu. Ketika kita akan mengikuti kebenaran yang ada di dalam Quran atau dalam Sunnah, berat melakukan itu. Tapi harus dipaksa diri ini. Karena kalau tidak dipaksa, kita mengatakan, biar saja, nanti. Itu nanti akan seperti ini. Fatala alaihimul amad. Berlalu waktu panjang, dibiarkan akhirnya mengeras. Ya, sama kira-kira kalau kita punya tanaman, ya, tanaman di pot, ya, sibuk ini, tidak sempat disiram. Besok tidak sempat disiram, istilahnya harus dipaksa. Memang ada situasi kondisi yang di situ hati itu harus dipaksa untuk
tunda. Maka para ulama mengatakan at-taswifu jundun min junudis syaitan. Taswif itu berasal dari kata saufa. Saufa itu artinya nanti. Nanti akhirnya datang malaikat maut. Tidak sempat lagi nanti berikutnya. Sudah. Jadi itu yang terjadi pada Bani Israel. Karena itu kita dilarang menyerupai kondisi mereka yang kemudian hatinya menjadi keras. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Ya, hati mereka itu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Ya, karena berlalu waktu yang sangat panjang. Ya, kata Ibnu Katsir, banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang dilihat oleh mereka, tapi mereka tidak mengambil pelajaran. Akibatnya apa? Hati mereka jadi qasiyatan itu keras. Ya. Ba'idatan 'anil mau'izah, jauh dari dari peringatan dan nasihat Allah Subhanahu wa taala ba'dama syahaduhu minal ayati wal mu'jizat, setelah tanda-tanda dan mukjizat yang mereka saksikan. Ingatkan bahwa di dalam agama kita, agama Islam ini, untuk menambah keimanan itu kita tidak bergantung pada perkara-perkara yang luar biasa seperti ini. Nanti kita mau beriman kalau kita mengalami seperti Bani Israel itu, ketika mereka minta kepada Nabi Musa supaya bisa melihat Allah secara langsung, lalu kemudian mereka dimatikan semua, kemudian dihidupkan satu persatu. Ya, dihidupkan satu persatu. Nah, kita ini tidak perlu melihat hal seperti itu untuk meluruskan atau memperbaiki keimanan kita. Kita cukup dengan merenungkan ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu seharusnya sudah cukup, ya. Nah, ini pernah saya singgung ketika membahas tentang tafsir suratul Kahfi, ya. Jadi tentang salah satu penjelasan tentang sebab turunnya surah Al-Kahfi itu adalah ketika orang-orang Quraisy sudah mulai putus asa dengan dakwah Nabi SAW di Mekah. Semua cara mereka sudah lakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, tapi mereka gagal. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk mengirim 2 utusan ke Yathrib, ke Madinah pada waktu itu, untuk minta saran dari pemuka-pemuka Yahudi. Lalu kemudian pemuka-pemuka Yahudi mengatakan kepada mereka, tanyakan kepada Muhammad tentang 3 hal. Kalau dia bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, berarti memang dia seorang nabi. Tapi kalau Muhammad tidak bisa menjawab, berarti dia rajulun mutaqawwil, dia seorang laki-laki pendusta. Dia seorang laki-laki yang mengada-ada. 3 pertanyaan itu, pertama, saluhu an fityatin kanu fid dahril awwali thumma dhahabu ma kana min hadithihim. Tanyakan kepada Muhammad tentang sekelompok pemuda yang pernah hidup di zaman dahulu, kemudian mereka menghilang, itu bagaimana ceritanya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kata para pemuka Yahudi, tanyakan kepada Muhammad tentang seorang pria yang juga hidup di zaman dahulu, yang bisa melakukan perjalanan keliling dunia dari timur ke barat, dari barat ke timur, itu bagaimana ceritanya? Kemudian pertanyaan ketiga, saluhu anir ruh, tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Ini 3 pertanyaan yang disampaikan oleh pendeta-pendeta Yahudi kepada utusan orang-orang musyrik Quraisy. Tanyakan ini kepada Muhammad. Kalau dia bisa jawab, berarti memang dia nabi. Kalau dia tidak bisa jawab, berarti dia apa? Rajulun mutaqawwil, dia seorang pendusta. Nah, ketika pendeta Yahudi mengajukan pertanyaan ini,
Mereka tahu tidak jawabannya? Mereka tahu jawabannya. Mereka tahu jawabannya, makanya mereka sampaikan 3 pertanyaan itu. Tapi meskipun mereka sudah tahu jawabannya 3 pertanyaan ini, apakah mereka beriman? Tidak. Nah, singkat cerita kemudian kita tahu orang Quraisy ini pulang, ya, dia sampaikan pertanyaan itu, ya, teman-temannya senang. Wah, ini pertanyaan hebat ini. Ya, karena mereka juga tidak tahu jawabannya. Jadi dia anggap ini hebat pertanyaan ini. Maka dia tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi kita Muhammad SAW karena memang bukan pendusta, sehingga beliau mengatakan, berikan saya waktu, besok saya akan berikan jawabannya. Karena beliau harus menunggu wahyu dari Allah untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Beliau tidak punya ilmu apa-apa tentang 3 hal ini, kecuali kalau Allah yang beritahukan. Maka beliau bilang, datang besok. Beliau lupa bilang beliau lupa mengatakan insya Allah. Besok tidak ada wahyu, besoknya tidak ada wahyu. Dalam riwayat disebutkan 15 hari begitu. Dan orang-orang musyrik Quraisy sudah berada di atas angin, mengatakan dia tidak bisa jawab. Sudah berapa hari ini dia tidak bisa jawab 3 pertanyaan ini. Barulah kemudian setelah itu turun surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, di dalam surah Al-Kahfi hanya 2 pertanyaan yang dijawab. Pertanyaan pertama tentang sekelompok pemuda itu dijawab dalam kisah Ashabul Kahfi. Pertanyaan kedua itu tentang Dzulqarnain, dijawab di akhir surah Al-Kahfi. Itu dijawab dalam surah Al-Isra. Yas'aluna 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabb. Tapi poinnya di situ yang ingin saya garis bawahi itu adalah tentang bagaimana orang-orang Yahudi, ya, dengan cerdasnya menyampaikan 3 pertanyaan itu. Tiga pertanyaan ini pertanyaan yang luar biasa, karena kisah Ashabul Kahfi itu kisah yang luar biasa. Bagaimana ada sekelompok pemuda tidur selama 309 tahun. Kisah Dzulqarnain juga itu kisah yang luar biasa. Bagaimana bisa membangun sebuah bendungan yang menutupi celah 2 gunung. Kita bayangkan itu ada gunung tinggi, itu ada orang di tahun sebelum Masehi, tidak tahu berapa ratus tahun sebelum Masehi, itu bisa membangun bendungan yang menutupi celah 2 gunung itu. Kira-kira kalau gunung Bawakarai dengan Lompo Batang begitu, celahnya itu ditutupi itu dengan bendungan. Coba itu. Itu kerjanya Dzulqarnain. Dan itu kisah yang luar biasa. Dan Bani Israel tahu tentang cerita yang mengajukan pertanyaan ini kepada orang musyrik tadi, itu tahu jawabannya. Tapi apakah pengetahuan mereka tentang keluar biasaan ini menambah iman mereka? Tidak. Mereka tetap menjadi orang Yahudi yang kepala batu, ya, yang datang Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran, mereka tetap tidak mau menerima. Artinya hal-hal yang luar biasa itu kita tidak bergantung pada hal itu. Ya, kita tidak menunggu sampai kita kebal senjata baru kita mau beriman kepada Allah. Ya, kita tidak menunggu sampai kita kalau bangun tidur di bawah bantal kita tiba-tiba ada uang 1 miliar baru kita beriman kepada Allah. Ya. Ada atau tidak itu, kalau ada di dalam Quran, ada dalam Sunnah, kita beriman. Nah, jadi ketergantungan pada hal-hal yang luar biasa seperti ini, wallahu a'lam, menurut saya juga menjadi salah satu penyebab kerasnya hati Bani Israel itu. Nah, tergantung pada hal-hal yang luar biasa. Maka kalau tidak terjadi hal-hal yang luar biasa itu, mereka menolak untuk beriman. Ya, summa qasat qulubukum. Ya. Dan disamakan dengan batu, bahkan lebih keras daripada batu, karena batu itu masih ada yang bisa mengalirkan air, mengalirkan sungai, memancarkan air. Bahkan ada batu itu yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi batu yang keras itu masih bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan batu yang jatuh karena takut kepada Allah itu bukan kiasan. Maka itu yang dibantah oleh Ibnu Katsir di sini. Ibnu Katsir mengatakan, wa qad za'ama ba'dhum
anna hadza min babil majaz. Sebagian orang menganggap bahwa ada batu yang jatuh karena takut kepada Allah itu hanya kiasan, tidak bersifat, tidak realistis, tidak hakiki. Itu kiasan saja. Tidak. Ibnu Katsir membantah itu. Ya, bahwa batu itu bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa takut kepada Allah. Semua makhluk di dunia itu pada hakikatnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya biasa mencontohkan itu. Matahari itu diperintahkan terbit ya, dari timur terbenam di barat. Dia tunduk setiap hari. Bagaimana besarnya matahari itu? Ada yang pernah ya, bandingkan besarnya bumi dengan matahari? Ya, tapi begitu besarnya itu matahari, dia tunduk. Apa saja disuruh Allah, dia tunduk. Nah, sebagian manusia yang seperberapanya 0,0000 sekian daripada matahari itu disuruh bangun sholat subuh ya setengah mati ya. Ya, disuruh tunduk kepada perintah Allah setengah mati, padahal kecil sekali dia itu. Dikasih saja nyamuk demam berdarah tewas ya. Dikasih saja virus sedikit terkapar di rumah sakit. Di darahnya itu dimasukkan saja kuman, itu bisa sempoyongan, tapi masih kepala batu, tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, batu itu seperti itu. Maka di dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ard. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi, wal jibal, kepada gunung-gunung, fa abaina ayyahmilna, tapi mereka semua menolak untuk memikul amanah ini, wa asfaqna minha, dan merasa berat, tapi manusia terima ini amanah. Luar biasa ini manusia ini ya, dia terima amanah ini. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah langit yang 7 lapis, bumi dan semua yang ada di dalam langit dan bumi. Bertasbih semua. Maka saya biasa bilang, kalau kita lihat ada kucing itu, kucing lewat itu, kucing yang sudah biasa itu bulu-bulunya sudah tercabut itu, kasihan sudah, orang biasa bilang kucing buduk ya, itu lewat jelek-jelek begitu, itu dia bertasbih itu kepada Allah ya. Ayam ya, bertasbih kepada Allah. Manusia saja itu ya. Nanti kalau sholat baru bertasbih. Makanya saya sering mengingatkan, saya sudah berapa kali ingatkan dalam majelis kita ini, kalimatani khafifatani ala lisan. 2 kalimat yang mudah diucapkan di lisan. Tsaqilatani fil mizan, tapi berat nilainya di timbangan Allah pada hari kiamat. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Apa itu? Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Apa susahnya itu? Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Daripada kita menghayal bawa motor, lebih baik subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Ya. Daripada mengomentari, besarnya itu balihonya itu, ya, semua di komentar yang dilewati di jalan itu, mobil model apa lagi itu, ya. Ada lagi dibangun ini, sudah mau jadi. Daripada itu saja yang dikomentari, lebih baik subhanallahil azim, subhanallah. Itu dari rumah kita sampai ke satu tujuan, itu mungkin bisa 100 kali kita ucapkan itu. Ya. Daripada bicara sembarang atau menghayal sembarang. Ya. Jadi itu cara juga untuk melembutkan hati supaya tidak keras. Nah, seluruh yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Masa kita manusia tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Masa kita kalah dengan matahari, bulan, dengan meteor itu, dengan ya. Padahal itu matahari dia tidak pakai songkok itu, tidak pakai baju koko juga,
ya. Tapi dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala menegaskan bahwa benda-benda yang dalam pelajaran fisika dikategorikan sebagai benda mati, ya benda mati ya. Batu itu benda mati disebut ya. Yang dikategorikan sebagai benda mati ya. Tapi dia itu sebenarnya ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa khusyuk kepada Allah, yang karena takutnya kepada Allah bisa jatuh. Ya. Bahkan seluruh yang ada di langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, inni la a'rifu hajaran di Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Sesungguhnya saya tahu ada batu di Mekah, itu ada batu, sebongkah batu di Mekah itu. Dulu sebelum saya diangkat sebagai nabi dan rasul, dia selalu ucapkan salam kepada saya. Inni la a'rifuhul an. Sekarang saya tahu itu batunya yang mana. Tapi Nabi tidak kasih tahu sahabat yang mana batunya. Ya coba ya. Karena kalau Nabi beritahu sahabat, ya, kalau ada yang tahu itu batunya yang mana, itu bisa jadi anu lagi nanti itu. Bisa jadi ya artinya masih mending kalau dia jadi cincin ya. Tapi kalau dia jadi tempat ziarah lagi, pergi lagi orang cari berkah di situ, itu bahaya. Maka Nabi tidak beritahu, tapi Nabi cuma bilang, inilah ariful an, saya tahu yang mana itu batunya. Karena dulu sebelum saya diangkat menjadi nabi dan rasul, dia biasa ucapkan salam kepada saya. Ya. Bahkan di masjid Nabi itu dulu ada batang kurma yang ketika akan diganti, ya, batang kurma yang menjadi mimbarnya Nabi SAW, ketika akan diganti itu Nabi dengarkan tangisannya. Ya. Seperti sini haninul jaza. Jadi suara kayak sesenggukan, ya. Sesenggukannya itu batang kurma, ya, dan ini hadisnya mutawatir, ya, ketika dia akan diganti. Ya. Jadi bukan majaz, bukan kiasan, ini semua bisa terjadi dan wallahu fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa saja yang dia kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu dengan mengatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lalai, ya, tidak pernah terluput, ya, dari apa yang kalian lakukan. Jadi kesadaran bahwa Allah tidak pernah luput dari apa yang kita lakukan itu menjadi sangat penting. Ya, itulah yang salah satunya yang menjaga kita ini supaya tetap berada dalam patron, dalam jalur yang lurus. Kalaupun kemudian dalam perjalanan kita di jalan yang lurus itu kemudian kita terpeleset sedikit atau tergelincir agak jauh, kesadaran bahwa Allah melihat atau Allah tidak pernah luput dari apa yang kita lakukan itu membuat kita kembali lagi. Ya, kan tidak mungkin memang manusia itu lurus saja sampai dia meninggal, tidak. Pasti ada saatnya dia bengkok, dia tergelincir, ya, bengkok sedikit 1 meter, kadang-kadang juga tergelincir sampai 1 kilo. Tapi kesadaran bahwa Allah lihat semua apa yang kita lakukan itu membuat dia kembali ke jalan yang lurus, jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu untuk pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pembahasan kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.